coba-coba membuat sebuah foto supaya lebih dramatik, lebih menarik. Kalau bisa foto jangan di-resize ya, aslinya aja yang kita edit, karena resize membuat kualitas foto menurun. Saya resize foto ini cuma supaya cepat aja, karena ini tutorial aja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita edit foto sebaiknya jangan menurunkan kualitas foto. Ini supaya exposure lebih baik. Yang kurang menarik dari foto ini saya rasa adalah terlalu banyak benda, terlalu banyak warna, ranting-ranting pohon dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita seleksi dulu orangnya. Orang-orang kita selection, ini dipercepat aja ya, dipotong dikit. Kemudian nanti kita ganti aja background yang lebih menarik, lebih dahsyat, lebih glory, mewah, lebih keren gitu. Ketika melakukan selection bebas, boleh memakai polygonal lasso tool seperti yang ini untuk memperbaiki atau merapikan selection. Yang perlu diingat plus minnya, plus min, agar kita tidak salah dalam melakukan seleksi. Jangan lupa rename nama setiap layer supaya tidak bingung ketika kita membuat terlalu banyak layer. Ini membuat kabut. Membuat kabut cukup dengan memakai brush berwarna putih. Kemudian kita kasih filter blur, Gaussian blur, supaya dia mempunyai edge yang lebih lembut. Kita bisa ganti blendingnya, misalnya dengan soft light agar dia kelihatan lebih natural. Kemudian ini Ctrl J, Ctrl J. Saya cuma akan mengambil daratannya. Saya kasih nama layernya land. Jadi kita cuma ambil daratan. Jadi kita hapus background benda-benda yang ada di belakang yang mengganggu. Kita cuma ambil tanah dan rerumputan. Ini meluruskan dengan Ctrl T, Ctrl T. Posisikan supaya lebih baik, tidak perlu terlalu banyak land, terlalu banyak rumput. Posisikan supaya lebih menarik dilihat. Nah, kemudian kita cari background yang menarik, boleh di Google. Padahal sebenarnya sih saya menyarankan jangan memakai foto-foto yang ada di Google, tapi semuanya karya Anda sendiri. Jadi berhubung ini, jadi ini untuk tutorial aja. Pakai move tool atau tekan ketik V di keyboard, kemudian kita tarik, drag and drop ke foto yang sedang kita edit. Tentu saja kita harus melihat layer mana yang sedang aktif supaya tidak salah menempatkan layer ini. Kemudian tentu saja dia akan kita taruh di bawah layer land.
posisikan supaya lebih menarik. Klik auto select supaya setiap layer yang kita klik langsung aktif dengan sendiri. Jika supaya kelihatan nyambung. Di sisi kiri pada bagian layer length kurang, pada bagian yang bisa clone stamp. Tutup dengan clone stamp. Tekan ALT dulu, ALT, klik pada bagian yang mau di copy, kemudian klik pada bagian yang akan kita tutupin. Klik. Kalau mau lurus, klik aja di sini, tekan Shift, klik di ujung. Opacity-nya tidak perlu terlalu tebal. Kemudian ya, turunin lagi supaya lebih realistik. Kemudian kelihatannya seleksiannya kurang rapi, jadi kita mau buang bagian-bagian yang putih yang ada apalagi yang di sekitar rambut itu sangat menonjol. Opacity background layer 2 juga bisa diturunkan, dikurangi supaya yang muncul adalah bagian rambut pada layer background. Ini dengan control klik, kemudian kita aktifkan selection dan pilih refine edge. Ini adalah bentuk tampilan view mode daripada refine edge. Saya suka view yang ini. Biarkan loading dulu, kemudian kita lihat hasilnya. Klik remember my setting supaya kita nggak setting terus. Foto berikutnya nanti kalau ngedit lagi tinggal klik aja. Jadi kita pilih new layer with mask, layer baru dengan masking. Kalau dengan masking enak, jadi mau memperbaiki gampang, tinggal main brush putih atau hitam. Jangan terlalu lembut. Jadi refine edge ini adalah untuk melembutkan bagian-bagian pinggir daripada hasil selection kita. Tapi jangan juga terlalu halus. Cek hasilnya. Nah, ini adalah edge yang kita buat. Mungkin terlalu tebal, jadi kita bisa kurangi dikit. Kurangi radiusnya, kurangi smoothnya. Bisa juga di brush dengan cara seperti ini. Loading. Nah, jadi kita lihat bagian putih-putih di atas kepala hilang dan lebih lembut, edge-nya lebih lembut. Shift edge kalau ke kiri dia akan lembut ke dalam, kalau minus, dan kalau plus dia akan lembut keluar. Setelah selesai kita tinggal klik OK aja. Sorry, laptopku berat banget. Itu kita bisa bandingkan pinggiran yang sudah di soft edge dan yang belum di soft edge. Jadi yang sudah diberikan bukan soft edge tapi refine edge. Yang sudah diberikan refine edge terlihat lebih lembut dan lebih nyata. Opacity background dikurangin dikit supaya tidak terlalu
menabrak selection, pinggiran daripada selection kita. Ini diduplikat layer selection, kemudian kita convert aja jadi smart object, dan kemudian di rasterize. Nah, agar dia menjadi layer tanpa teks. Control klik, kemudian kita shift F5, kemudian kita pilih black, maka kita punya layer black di bawah untuk kita jadikan shadow. Aktifkan tarik bebas agar kita bisa menempatkan bayangan di tempat-tempat yang kita mau. Tinggal posisikan dengan baik agar bayangan ini kelihatan real. Tentu saja karena sungainya ada di belakang, maka kita akan membuat melebar dan memanjang bayangan ini. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kemampuan kita merasakan realnya posisi bayangan, bentuk dan posisi bayangan ini. Terus aja kita geser, mencoba setiap posisi yang menurut kita ini yang terbaik kita. Kemudian klik filter, kemudian blur, Gaussian blur. Nah, jadi ini untuk membuat supaya dia lebih pikirannya lebih lembut, sebagaimana bayangan. Tarik lagi supaya lebih pas. Kemudian kita kurangin opacity-nya dikit aja. Ctrl Shift Alt I, Ctrl Alt Shift I. Kemudian ini adalah filter raw, kamera raw. Di sini adalah tempat kita memperbaiki exposure, cahaya yang tepat, memperbaiki shadow, memperbaiki highlight. Clarity adalah detail, membuatnya lebih detail. Vibrance berhubungan dengan warna, tonal warna, dan saturasi adalah tingkat ketebalan warna. Tapi di sini juga kita harus hati-hati karena terlalu banyak kita bermain nanti terjadi noise. Dan ini adalah membuat gradient shadow. Oke. Masih banyak yang bisa kita setting. Ini adalah sebelum dan sesudah. Filter kamera raw. Kita bisa kasih dia solid color sebagai efek tambahan, efek warna supaya warna yang ada di depan dan belakang menyatu. Jangan over juga ini, jadi tipis-tipis saja, sesuaikan opacity. Ctrl G, klik 2 kali, bisa ganti warnanya. Kita buat supaya lebih cantik. Sebelum, sesudah, itu dengan menekan ALT, klik ALT, klik
lihat sebelum dan sesudah. Ini ceritanya kita bikin cahaya agak ke atas sedikit. Ctrl T untuk menarik dia supaya lebih lebar. Boleh diganti blending modenya jadi screen. Dan boleh juga mencoba melihat bagaimana efek daripada blending mode yang lain. Mana yang kita rasa paling real, maka kita pakai itu. Kemudian kita akan mencoba memberikan efek cahaya yang lebih dramatis lagi. Berubah style, bisa digeser, bisa dirubah arahnya, lebarnya, maksudnya. Kemudian juga bisa dirubah menjadi noise, maka tampilan seperti ini. Ini untuk merubah warna, highlight, shadow, brightness. Jadi terang gelap aja yang dirubah kalau kita pilih HSB. Jadi tinggal selera kita saja mengenai warna dan bentuknya. Reverse untuk membalikkan. Kemudian setelah selesai kita tinggal klik OK. Kemudian jangan lupa kita rubah blending mode-nya. Blending mode, change to soft light. Maka hasilnya seperti ini, seakan-akan ada lampu dari belakang. Dan efek ini juga membuat warna cahaya yang ada di belakang lebih menyatu terhadap semua layer. Kita mencoba memberikan efek ray of light. Berubah stylenya, kemudian bisa dipindah supaya dia seperti menjadi semburan cahaya. Cari, posisikan dengan baik. Rubah color model, kita mau rubah terang gelapnya saja. Kemudian pilih angle yang menyerupai cahaya yang menyembur dan rubah blending modenya agar kita mendapatkan efek cahaya, siraman cahaya yang real. Ini cukup menarik. Ini juga menarik, tapi tentu perlu diatur lagi opacity-nya. Filter. Angle-nya juga bisa dirubah supaya kita mendapatkan efek cahaya yang tepat. Ini menarik. Ya. Oke. Blur, Gaussian blur untuk membuat cahayanya lebih lembut. Tebal juga supaya tidak mengganggu. Foto kalau terlalu putih tentu tidak menarik juga.
sisihkan. Untuk membuatnya kembali penuh kita Ctrl D, Ctrl T, Indonesian. Ini efek warna, lapisan warna supaya dia lebih nyatu, untuk semua layer lebih kelihatan menyatu. Jangan terlalu tebal supaya tidak aneh. Kita bisa mematikan, menghidupkan, supaya kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang telah kita buat. Apakah terlalu banyak, apa kurang, jadi opacity bisa diatur. Ctrl Alt Shift E in Indonesian, in English Shift Ctrl Alt E, maka kita mendapatkan sebuah layar baru. Dapat kita buat lebih detail dengan memberikan filter, ini color, ini collection, HDR Effect Pro 2. Kita bisa memilih banyak sekali di sini preset. Kita tinggal memilih style yang kita suka. Di sini juga di sisi kanan kita bisa merubah tonalnya, kita bisa merubah HDR metodenya, ketajaman, detail, semuanya bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Jika sudah baik, tinggal klik OK. Boleh juga memperbaiki warna, kontras, dan lain sebagainya. Jadi yang dituntut adalah kemampuan kita untuk merasakan mana yang baik gitu. Nah, dapat kita lihat bedanya, beda sekali detailnya, tebalnya. Kemudian bisa kurangin supaya tidak terlalu over effect. Kita bisa kurangin ketebalan efeknya. Dan kelihatannya terlalu terang juga, jadi kita bisa mengurangi exposure-nya dengan menggunakan curve. Jika tidak suka semuanya detail, kita bisa masking. Jangan lupa selalu save supaya hasil kerja kita tuh tidak hilang begitu saja ketika terjadi error. Selanjutnya kita membuat vignette, yaitu efek seperti pada kamera lubang jarum atau Lomo. Kita akan membuat sedikit gelap pada bagian pojok-pojoknya. Kita tinggal ambil solid color yang hitam, oke. Kemudian maskingnya itu kita pakai selection seperti ini, kemudian detail. Tapi ingat, ketika masking putih maka foreground juga harus putih. Baru kita tekan dialog. Ctrl D untuk menghilangkan seleksian, kemudian feedernya klik max dan feedernya kita bikin lembut. Turunkan opacity. Jadi lebih kelihatan art dan berdimensi. Kita akan coba masking lagi. Sorry, ini tidak jadi. Tapi kita pakai curves aja.
kita bikin gelap dikit. Tapi kita tidak mau raya gelap, cukup pada bagian daratan, pada bagian tanah dan rumput, maka kita masking, kita nggak mau kena efek orangnya. Juga pada bagian gedung yang terkena cahaya, kita biarkan tetap terang. Sedikit pada bagian-bagian yang ada lampu juga tetap terang. Turunkan opacity. Sorry, my English is not good. Ini adalah foto yang asli dan ini hasil edit. Tapi setelah saya lihat kayaknya pada bagian bayangan kurang memuaskan, maka kita coba lagi buat dia supaya lebih kelihatan real. Supaya jatuhnya pada daratan, jatuhnya bayangan pada tanah lebih tepat, rasanya lebih baik. Sebelum, sesudah, itu yang terakhir lebih baik. Kemudian tidak perlu terlalu tebal. Nah, segini jadi supaya lebih real. Dibuang saja kali ya. Butuh hidupin kembali layer-layer sambil melihat efeknya. Perbaiki lagi ketebalan dan opacity. Layer yang kita tidak butuh buang saja. Coba kita taruh ke atas layer rollnya, ray of light. Jadi supaya cahaya itu lebih alami. Ini adalah curve, kita buat lebih gelap tadi. Tapi tidak perlu terlalu tebal, kita kurangi dikit opacity-nya. Dan perbaikan exposure. Boleh dihapus juga, atau boleh juga dijadikan backup. Kita perbaiki sedikit di bagian jilbab karena kelihatannya kurang menarik jika seperti ini. Jadi kita brush aja dengan warna hitam pada seleksian kita. Bikin lebih kecil sedikit supaya lebih hard hasil brushnya. Tekan shift supaya lurus. Juga menghapus bagian-bagian putih yang tidak kita suka. Kemudian pada layer lens kita coba-coba perbaiki juga supaya lebih nyatu dengan yang di belakang. Background kita di belakang. Anggap saja di pinggir jalan. Setelah rasanya semakin real, kita bisa tekan Ctrl, Alt, C, and E. Maka kita mempunyai layar baru. Layar yang sudah menyatukan keseluruhan, membuat layar baru dengan menyatukan keseluruhan efek.
Kemudian kita bisa mencoba berikan lagi filter, kamera raw filter. Kita akan perbaiki exposure, warna, shadow, highlight. Nah, jadi ini tinggal menyesuaikan saja, tinggal geser-geser sehingga kita mendapatkan tonal yang tepat, exposure yang tepat, warna yang tepat. Asalkan kita mengerti highlight berarti bagian-bagian yang terang saja, shadow bagian-bagian yang gelap. Mau menonjolkan shadow, bagian-bagian yang shadow tarik aja ke kanan, maka dia akan ditambahi dengan sedikit highlight. Perbaiki exposure. Ini perbaikan exposure, detail, vibrance berhubungan dengan warna, saturasi berhubungan dengan warna. Saya suka seperti ini, merahnya ngejreng. Curve di Adobe Camera Raw juga ada curve, tinggal kita sesuaikan sehingga kita mendapatkan warna yang tepat. Kita dapat membuatnya sesuai dengan selera. Harus banyak latihan supaya mampu merasakan geseran-geseran ini. Kalau dilihat secara awam kelihatannya tidak begitu banyak perubahan, tapi sebenarnya kita melakukan perubahan yang besar pada bagian warna, exposure, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Dan ini adalah luminasi warna, hampir seperti selective color. Enak sekali dengan adanya filter ini, jadi kita bisa membuat warna-warna itu sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat membuat tonal warna itu, iluminasi warna itu sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman, bisa kita lihat efeknya. Ini hijau, meredam hijau atau menaikkan warna hijau, semuanya bisa kita pilih sendiri. Lihat celana pendek ya, jadi ketika kita memainkan blue, warna blue, maka hanya blue yang berubah-ubah. Jadi di sini adalah warnanya itu pada channel-channel masing-masing. Jika sudah mendapatkan kombinasi yang tepat sesuai dengan selera kita, tinggal klik OK saja. Dan sesudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dunia.